Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Badaudin dari Prodi Teknologi Pengaturan dari kelas B, yaitu B1 atau P1 dengan NIM J0403251146. Hai semuanya, kali ini saya akan bahas program atau memahami tentang merge sort. Pertama, saya buat dulu codingannya. Oke, di sini saya sudah membuat codingan dari merge short-nya. Langsung saja ke pembahasannya. Jadi di sini itu di tahap di mana sedang memeriksa sisa pekerjaan baris kode ini dan menceritakan proses penginjakan secara terus-menerus terhadap tumpukan kartu di sebelah kanan atau like help untuk memastikan apakah masih ada kartu yang tertinggal, di mana J itu adalah petunjuk posisi kartu saat ini, dan line ini adalah total kartunya. Dan selama sisa kartu itu masih ada, mesin diizinkan untuk terus bekerja memindahkannya. Nah, setelah itu masuk ke sini ke data K. Pada baris ini kita benar-benar melakukan tindakan memindahkan sisa kartu dari tumpukan kanan tersebut terhadap urutan ke J. Lalu meletakkannya secara langsung meletakkannya itu secara langsung ke tumpukan utama atau ke datanya yang ada di itu. Setelah itu memastikan bahwa elemen yang tertinggal tidak terbuang dan melainkan dimasukkan ke tempat yang semestinya. Setelah itu masuk ke bawahnya lagi. Setelah memindahkan satu kartu ke, anggap aja, ke meja itu, perintah ini bertindak layaknya mata kita yang beralih melihat ke kartu berikutnya, ditemukan kanan. Menggeser fokus kita satu langkah ke depan agar kartu yang sama tidak dipindahkan dua kali. Dan program tahu persis kartu mana yang harus diambil pada urutan selanjutnya. Selanjutnya ke bawah lagi itu angka sama dengan K+1. Begitu pula dengan baris ini juga sama seperti yang di atasnya. Menggeser menceritakan bagaimana kita menggeser jari kita di atas meja ke ruang kosong berikutnya pada tumpukan utama atau data. Pastikan bahwa kartu selanjutnya yang akan dipindahkan dari tangan kanan akan mendarat ke tempat yang baru tanpa menumpuk atau menimpa kartu yang baru saja kita letakkan. Tentunya kita print merging data. Ketika proses penggabungan sebuah subtumpukan selesai dilakukan, baris yang ini tuh berfungsi sebagai pengamat yang melaporkan pengembangan proses kepada kita, mencetak wujud sementara dari tumpukan utama di layar sehingga kita bisa memantau langkah demi langkah bagaimana potongan kecil tersebut perlahan menjadi menyatu kembali menjadi susunan yang benar atau yang terurut. Intinya ini tuh adalah data-datanya yang akan ntar diurut. Itu bisa dibilang juga mesin pengurut ke bagian program utama. Baris ini adalah titik awal dimulainya masalah di mana kita menyiapkan sukulan angka acak yang masih berantakan dan belum memiliki urutan yang jelas, lalu menyimpannya ke dalam sebuah wadah, yaitu namanya data, untuk siap-siap dirapikan. Setelah itu lanjut ke merge data. Baris ini tuh tombol eksekusi utama di mana kita memanggil mesin pengurut yang bernama merge sort yang sudah dibuat tadi, yang ini semuanya, dan menyerahkan wadah data yang masih berantakan tadi ke dalam agar mesin tersebut memecah dan membandingkan dan menggabungkannya kembali, termasuk menggunakan logika sapu bersih yang kita bahas.
sampai semuanya itu rapi. Selanjutnya tinggal print data. Udah di baris ini itu jadi penutup dari semuanya. Jadi semua yang ada data itu sudah rapi, sudah jelas, menampilkan wujud final dari wadah data yang di atas ke layar agar bisa melihat hasil dari kerja merge sort ini. Membuktikan bahwa yang angka tadinya itu acak, kini telah berbaris rapi dari yang terkecil hingga yang terbesar. Langsung saja kita jalankan programnya yang sudah saya bahas tadi. Dan ini contoh dari programnya. Jadi itu dari awalnya kepecah-pecah gini, terus dipisah-pisah dulu menjadi dua bagian. Nah, dari dua bagian itu ntar dipecah lagi menjadi dua bagian lagi. Kayak seperti pohon rintang, anting gitu. Ya gitu dah. Terus ya udah, selanjutnya itu uh, proses penggabungan pada merge sort ini dilakukan dengan cara membuat sebuah membuat sebuah daftar data baru yang kosong, kemudian membandingkan elemen pertama dari masing-masing bagian dan menempatkannya pada daftar baru dengan urutan yang benar. Kemudian elemen dari kedua elemen dari Kemudian, elemen kedua dari setiap bagian dibandingkan lagi dengan ditempatkan pada daftar baru dengan urutan yang benar. Dan begitu seterusnya. Hingga semua elemen hingga semua elemen hingga semua elemen pada daftar baru terisi dan terurut. Kelebihan dari algoritma merge sort ini yaitu dapat melakukan pengurutan dengan cepat pada daftar data yang sangat besar dan dapat diimplementasikan dengan mudah menggunakan rekursi. Namun, kelemahan dari merge sort ini itu adalah yaitu memerlukan penggunaan memori tambahan untuk menyimpan daftar data baru yang terurut, sehingga dapat memakan banyak ruang pada memori. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.